Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohandi dengan NIM 0439777052 dari UPBJJ Samarinda. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari keamanan jaringan. Di mana tugas 2 praktikum ini kita suruh membuat konfigurasi NAT overload, kemudian nomor 2 konfigurasi VPN set to site. Dan untuk pelaporan, kita disuruh untuk memperkenalkan diri, kemudian langkah-langkah praktik yang kita akan lakukan, kemudian hasil praktik yang telah dilakukan, kemudian kata-kata penutup dari mahasiswa. Adapun kali ini saya menggunakan Discord Packet Tracer, kemudian untuk panduannya juga sudah saya download. Kita bisa lihat untuk panduannya, untuk topologinya, saya juga sudah siapkan di Discord Packet Tracer seperti ini. Dan untuk mempersingkat waktu juga, saya sudah membuat masing-masing IP pada PC, pada router, dan server ya. Ini kita bisa lihat di bawah dengan mengikuti panduan pada praktik 2 ini, seperti tabel yang ada di sini. Router 1, dan sekian-sekian, dan serial 019238. Seperti ini. Sudah cocok. Oke, selanjutnya kalau kita lihat untuk mengakses tes, sini sukses semua ya. PC0 maupun ke FTP server kita sukses semua. Sini juga sukses. Antara PC2 ke FTP server maupun web server itu sukses. Kemudian pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 92.10.0, pastikan PC yang terdapat pada jaringan dapat mengakses web. Akses web dan FTP server terdapat pada jaringan. Dan dapat terhubung dengan web yang bisa menggunakan protokol ICMP. Dapat mengakses web server yang terdapat di alamat langsung saja kita melakukan pengetesan pada web server ke menggunakan web browser ke web server ya. Dari PC0, sebelum kita akses, kita masuk dulu ke command prompt-nya pada web server. Satu 192.168.20.5 untuk IP dari web servernya ya. Kita go masuk, kemudian kita load check restart ya. Sorry. Let's start. Coba lagi. Let's start. Nah, ini dia. Kita lihat. Jadi di sini untuk local address-nya kita nge-ping ya.
dari 192.8.20 ya. Yang kemudian untuk yang mengaksesnya tadi kita lihat di sini 192.168.1.6.35. Ini diakses oleh PC0 ya, sesuai dengan IP yang ada. Ini sukses. Selanjutnya kita coba mengakses pada PC 4 ya, contoh. Sini untuk PC 4 IP-nya 192.168.10.7. Kita tes web server. Kita coba akses pada IP web server yaitu 192.168.20.5 dan go. Kemudian kita masuk untuk menunjukkan posisikan start enter. Nah, ini dia sukses, dimana IP lokal address 192.168.20.5 pada IP web servernya. Kemudian PC yang melakukan ini ya, foreign address-nya itu 192.168.10.7 pada PC nomor 4. Oke, sukses. Hasil ya, mengakses dari server PC 4. Jadi sukses ya untuk switch 1 maupun switch 3, sukses ya mengakses web server juga. Jadi untuk hasilnya bahwa web server dapat mengenali ya switch 3 maupun switch 1 dari masing-masing PC-PC yang ada pada switch-nya masing-masing. Jadi sehingga web server bisa mengakses dan melihat siapa saja yang melakukan ping atau mengakses pada web server tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke FTP server ya. Ini untuk IP address-nya 92.168.20.10. Kita tes menggunakan, kita cek menggunakan command prompt ya. Ini kita akan mencoba menggunakan PC0 ke FTP server ya. So, kita masuk ke FTP servernya, dan kita command prompt. Ini PC0 akan ping FTP 1
192.168.20.10 untuk IP dari FTP servernya ya. Cek restart. Ini berhasil ya, dari IP 192.168.20.10 yang mengaksesnya yaitu IP address dengan 192.168.30.5 sesuai dengan PC 0 ya. Sukses ya untuk switch 3 dengan PC 0. Kita sekali lagi melakukan pengecekan pada PC 2. So, ke command prompt. Tadi ini PC 2 FTP server. Kita lakukan lagi FTP 92.168.20.10. Let's start. Coba let's start. Sukses ya. Kita bisa lihat di sini ada address yang masuk ya, 192.168.50.5. Oh, 30.5. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT router 1. Jadi nanti kita di sini akan melakukan ini ya, konfigurasi, kemudian nanti si router R1 ini dapat mengenali PC yang melakukan akses ke web server, tapi dari router yang R2 ini tidak dapat mengenali PC mana yang melakukan akses kepada web server. Oke, langsung aja kita masuk ke konfigurasinya. Config. Kita bisa lihat di sini juga ya. Tabnya. R sudah masuk, kemudian
Inner side. Satu di side kosong satu kosong happy outside outside dan exit. Akses list 1/min. 98.10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 2 akses list 1/min. Tidak site source list 1 s titik 1 titik sudah ya. Oke, coba kita lakukan pengetesan dulu ya. Melalui kursor yang terdapat di 0, 3 dan 4 akses. Tekan beberapa kali. Masuk ke web server. Command Pro. Kemudian kita masuk ke web server. Kita tes yang versi 0 dulu. Lalu kita masuk ke web server. IP-nya pada web server 192.168.20.5. Go. Langsung ya. Let's start. Oke, kembali lagi. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kita akan melakukan ini konfigurasi net. Jadi nanti si web server ini hanya bisa membaca router pada IP 191.850.1 dan untuk PC yang melakukan akses kepada web server dia tidak bisa mengetahuinya. Ini contoh tadi saya sudah melakukan ya sesuai dengan sesuai dengan panduan yang ada. Oke, jadi tadi sudah saya melakukan konfigurasi net ya di R1 router 1 dengan melakukan panduan dengan menggunakan panduan yang ada. Ini adalah tadi
hasilnya ya. Ini berarti kita masuk menggunakan PC 0, kita lakukan go dan kita masukkan ketikkan. Nah, ini yang masuk di foreign address-nya itu 19.168.50.1 untuk IP-nya. Ini untuk IP yang ada di PC 0 ini tidak terbaca. Coba kita dia hanya membaca ya. Jadi untuk web servernya hanya membaca, untuk uh, router satu dan tidak dapat mengenali PC manapun ya. 192.168.20.5. Oke, kita lihat restart. Oke, sukses ya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan IP1 ke FTP server ya. Command prompt. Masuk command prompt juga. Coba kita tes. Kemudian kita masukkan siswa 1 P sudah 2 titik 8 titik 10 username. Let's start. Ya, 10 baca. Oke, mungkin untuk tugas 1 keamanan jaringan soal 1 kali ini saya akhiri, dan berapa mungkin masih yang ada harus yang saya pelajari, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi untuk uh, soal soal 1, soal 2, tugas dari tugas 2 keamanan jaringan nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.